Menurut gue ya sih, as long as they want to try. Yes. Baik lagi Yes. orangnya masing-masing sih gitu kan. Ya. Tapi menurut gue nih, Dav, Hmm, hal tersebut tuh nggak semudah itu sih sebenarnya. Maksudnya kayak betul. beberapa orang kayaknya banyak faktor sih sebenarnya. Kayak kan lu tuh merasa apa ya? Misalkan you have to be a good public speaker nih. Misalkan nggak usah kayak nggak usah mikirin tentang seperti apa dirimu gitu. Tapi banyak orang tuh yang ngerasa kayak kayaknya aku nggak pantas deh. Kayak merasa insecure dan lain sebagainya gitu loh. Maksudnya mereka masih mikirin tentang apakah mereka bisa diterima di apa ya orang lain gitu ketika mereka Ya, 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 berbicara ya, gitu kan. ya, ya. Kesulitan itu sih yang sebenarnya mungkin di apa ya dialami banyak orang. Kalau misalkan untuk ngomong sih sebenarnya maksudnya manusia kan pasti punya ide ya, maksudnya Iya, punya iya, punya betul. opini masing-masing dan kayaknya kalau misalkan mau ngomong juga maksudku gini, misalkan satu orang yang memang dia pemalu nih, tapi Hmm. ketika dia ngomong sama orang yang udah kenal kayaknya juga lancar-lancar aja gitu. Ya, betul, Nah, betul, betul. berarti kan harusnya ketika mereka ngomong depan umum juga se apa ya se easy itu kan untuk bisa mengutarakan opininya gitu. Mestinya gitu, betul. Hmm, tapi Which, itu sih menurutku yang sulit sulit untuk dirubah tuh kayak kepercayaan diri itu loh. bener. Nah, masalahnya adalah yang kita perlu ketahui kepercayaan diri itu kan terbentuk kan, itu kan terbentuk kan, bukan yang kayak tiba-tiba Yes, ada yes. gitu, ngerti gak sih? Iya, iya, iya. Bahkan menurut gue pribadi sampai sekarang kalau mau nge-MC selalu ada poin di pikiran gue yang mengatakan kayak gue mampu nggak ya buat nge-MC gitu di sini di acara ini gitu sampai Padahal sekarang bahkan selama ini ya, bahkan padahal selama sebelum ini MC gitu. bahkan sebelum gue lagi ngobrol sama lo ini kan gue baru kelar nge-MC nih barusan. Gue barusan berpikir kayak gitu sih pas di awal-awal. Gue mampu nggak ya kira-kira buat nge-MC ini kebetulan kebetulan narasumbernya direktur kan jadi kayak mampu nggak ya gue gitu. Tapi ternyata setelah gue coba bisa-bisa aja tuh nggak ada masalah kan gitu. Iya, Jadi iya, iya. poinnya adalah menurut gue PD itu dibentuk karena yang pertama kita punya mindset dulu nih, why kita kuat untuk bisa berpublic speaking, terus habis itu yang kedua itu tuh kita bisa karena terbiasa, kita bisa ngomong luwes sama sahabat kita ya karena kita terbiasa buat ngomong sama sahabat kita gitu. Yes, Nah yes, sekarang yes. gimana caranya untuk kita kan nggak mungkin ya pas public speaking terbiasa ngomong sama semua orang banyak, maksudnya kita langsung kenal sama seorang banyak, semua orang banyak nggak mungkin ya. Jadi kalau menurut gue sih yang perlu diperbaikinya itu pola pikir kitanya sih dari yang kayak kita mikir mungkin gak ya ini orang suka sama gue ini pasti audiensnya suka nggak suka sama gue nih ini pasti dosennya nggak suka sama gue nih ini pasti gue bikin salah nih biasa gue kan selalu menambahkan kata-kata kayak siapa bilang gitu dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala gue gitu jadi kayak mungkin pasti gue nggak bisa nih public speaking siapa bilang pasti dosennya nggak suka nih sama gue siapa bilang bro terus habis itu pasti nilai gue jelek nih habis ini siapa bilang bro Dava gue mau ngomong gitu sendiri sama diri gue sendiri gitu loh terus kayak Iya, tadi iya, misalkan iya. kayak tadi kayaknya gue nggak bisa deh nih ngomong sama direksi gitu kan terlalu jauh jabatannya sama gue siapa bilang bro Dava terus habis itu biasanya gue tambahin kayak you haven't tried yet bro lu belum coba gitu terus gue kayak jadi termotivasi oh ya bener juga ya siapa bilang gue nggak bisa gue kan belum coba kenapa nggak gue coba dulu gitu gitu sih dan ini yang menurut gue nggak dimiliki sama semua orang sih sifat you only live once dan sifat ingin mencobanya gitu karena once it comes to anxiety orang biasa udah kayak udah memendam keinginan dia dulu gitu sehingga ya nggak akan maju kalau misalnya kita terus berpikir seperti itu sih in my opinion ya in my humble opinion gitu sih bro. Mantap, mantap. Oke, oke. Tapi iya, aku setuju juga. Tadi yang sempat kamu mention ya, cerita kamu tentang teman jadi one of the best public speaker itu kayaknya memang support system dari lingkungan juga juga Betul. perlu sih. Misalnya Mm, untuk memunculkan kepercayaan diri, kayaknya lingkungan juga harus support juga gitu. betul Dan yang banget. paling penting sih diri sendiri sih ya, Dav ya. Kayak Yes. oke, oke, nggak ada yang apa ya, nggak ada yang akan judge lo, nggak ada yang akan apa ya ngerendahin lo dan lain sebagainya itu tuh ketakutan-ketakutan yang kayaknya nggak akan terjadi gitu loh. Cuman Iya. referensi dari pengalaman orang lain yang kita pikirkan yang belum tentu terjadi di kita juga. Gitu. Iya, benar banget. Benar banget. Mantap, Overthinking aja mantap. gitu. Iya, iya kan. Oke. Ngomongin soal apa ya? Sekarang kesibukanmu kan jadi seorang apa ya content creator gitu. Mm. Why sih kamu memutuskan untuk apa ya bergerak di bidang public speaking gitu untuk menjadi seorang content creator? Oke, Kan oke, why? apa ya soalnya? Ya why aja lah, jelasin Oke, tentang oke. kenapa sih kamu memilih itu gitu. Oke ini pertanyaan menarik banget sih. Dan pertanyaan menurut gue bagus banget sih. Karena lo menanyakan kenapa gue harus menjadi seorang content creator public speaker. Which is menurut gue ada banyak banget materi lain yang lebih menarik gitu untuk gue bahas menurut gue ya. Yang pertama tuh gue mulai dari why diri gue sendiri sih. Waktu pas gue semester 7 pas gue lagi bicara sama diri gue sendiri gitu gue nanya gitu kayak, Dav lu tuh
nanti kalau udah gede gitu, kalau udah tua misalnya, kalau udah ya lu kalau udah dalam kondisi tidak produktif lagi, lu mau dikenang sebagai siapa sih gitu? Lu mau dikenang sebagai apa sih? Apa sih yang lu mau kasih legacy lu buat dunia ini gitu? Kan nggak pernah tahu umur juga kan. Terus gue mikir kayak, karena gue pernah punya prinsip bahwa gue tuh harus bisa berguna buat orang banyak gitu, buat orang banyak ya. Jadi kayak gue ngerasa buat orang sedikit aja nggak cukup buat gue gitu. Tapi gue nggak merasa punya kemampuan untuk bisa berguna buat orang banyak. Nah itu. Terus kayak gue coba telisik kan, kira-kira kemampuan apa yang bisa gue gunakan untuk membantu orang banyak gitu. Maksudnya niatnya itu membantu orang banyak. Terus kayak itu gue menemukan bahwa kayaknya dari pengalaman gue yang masih cetek ini, terus baru sekitar 7 tahunan gue public speaking yang aktif, kayaknya bisa deh gue sharing tipis-tipis gitu. Nggak sharing dalam konteks menggurui, nggak, tapi sharing dalam konteks sama-sama belajar public speaking gitu. Karena gue sampai sekarang pun masih belajar ya. Kayak gue nggak akan pernah berhenti belajar tentang bidang ini, karena menurut gue bidang ini sangat menarik. Terus habis itu why gue adalah, yaitu gue pengen banget bisa berguna buat orang untuk bisa membuat value buat diri dia gitu. Dan unfortunately gue ketemu bahwa public speaking ini bisa bikin value buat orang loh. Belajar dari kasus teman gue tadi gitu, kayak dia sampai sekarang malah jadi bagus karirnya misalnya gitu di kantor, gara-gara dia cuma gara-gara ada turning point di dia yang kayak gue bilang kayak, bro jangan kayak gitu dong gitu, gue jadi nggak dapat materi apa yang lu sampaikan, gue pengen lu bisa menyampaikan dengan bagus gitu. Jadi termotivasi gitu sih. Jadi kayak gue ingin memotivasi, yang tujuan gue sebenarnya mungkin ini kegedean sih, gue nggak pernah tahu ini tujuan kebesaran atau enggak ya, tapi gue lebih kepengen mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia nih, Tri. Menjaga kehidupan bangsa Indonesia lewat hal yang paling sederhana yang harus kita lakukan, yakni menyampaikan ide dengan baik di muka umum gitu. Karena banyak banget kayak orang yang kayak, kita tuh harus punya banyak ide, kita tuh harus kreatif. Lah iya bener, gue sepakat. Tapi once ide itu kita punya banyak banget dan kita tidak tahu cara menyampaikannya, dan what gitu, ide kita akan tetap jadi ide kita gitu, nggak akan diketahui sama orang lain gitu. Maksud gue gitu sih. Jadi gue mencoba untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kita aja sih. Dan gue mencoba semaksimal mungkin ya lewat public speaking, karena menurut gue ini hal yang gue bisa gitu, yang gue masih belajar, tapi at least gue udah punya beberapa sedikit pengalaman di sini gitu sih. Goals yang sangat-sangat ini sih, Dav, apa ya istilahnya, menurutku sangat-sangat bagus banget gitu, dan harus dimiliki oleh kayaknya setiap anak muda di Indonesia gitu. Soalnya kayak kenapa ya, aku juga ngebuat ini, the reason why I choose this platform gitu kan ya. Kayaknya can you imagine sekarang tuh teknologi udah berkembang pesat kan. Yeah. Terus banyak sekali konten creator yang kayaknya apa ya, sharing sesuatunya tuh menurutku tuh kayak masih banyak juga yang masih belum apa ya istilahnya tuh, create anak-anak generasi sekarang tuh masih kayak kurang oke gitu loh. Nah, that's why kenapa aku pengen banget nih apa ya, kayaknya anak-anak muda zaman sekarang tuh harus diluruskan gitu, generasi kita untuk ini nih apa ya istilahnya, banyak banget yang kamu bisa pelajari yang bisa meningkatkan value-mu gitu loh. Ya dari orang-orang seperti Dava kayak gini sih menurutku yang bisa apa ya istilahnya. Jadi orang-orang kayak lo gini sih, Dav, yang bisa apa ya istilahnya sedikit merubah tentang apa ya istilahnya pola pikir anak-anak zaman sekarang gitu loh. Iya. Kayak kan kamu juga pasti mengikuti lah ya apa namanya perkembangan teknologi yang sekarang seperti apa gitu. Kayak TikTok, YouTube dan lain sebagainya, pasti kamu sudah tahu lah ya perkembangannya gitu. So kayaknya menurutku itu hal yang paling penting dan harus dilakukan sih menurutku untuk orang-orang yang memang positif dalam artian tanda kutip ini ya apa ya istilahnya, ngasih insight baru lah buat anak muda zaman sekarang. Iya benar. Menurut gue sih mungkin bukan in my humble opinion, bukan konten kreator kita yang belum berkualitas untuk memberikan konten, tapi menurut gue malah justru lebih ke, menurut gue konten kreator yang berkualitas banget dan bisa mengedukasi itu belum banyak gitu. Jadi menurut gue bukan di kita kasih tahu sama orang bahwa lu jangan nonton ini loh, lu tonton konten edukatif aja. Menurut gue itu pilihan masyarakat ya. Tapi lebih kepada mendingan kita banyakin konten edukatifnya biar lebih banyak pilihan buat audiens itu menonton, buat teman-teman lain tuh menonton gitu. Jadi kayak daripada mereka milih dari edukatif atau non edukatif, jadi pilihannya jadi kayak edukatif 1 atau edukatif 2 ya gitu sih menurut gue gitu. Jadi kayak bener sih ya. Gue lebih kepada pengen encourage teman-teman yang lain ya, kalau emang kita merasa kita punya ilmu yang bisa dibagikan dan itu bisa berikan value buat orang, gak usah takut gitu, karena sekecil apapun itu menurut gue akan berguna dan berpahala sih, bakal jadi amal jariah gitu. Dan menurut gue ini yang banyak ditakuti sama orang gitu, kayak takut konten gue berfaedah gak ya gitu. Karena menurut gue buat apa kita pikirin konten-konten yang mungkin
yang mungkin kurang edukatif ya. Tapi di satu sisi mereka berhak untuk membuat konten karena mereka konten kreator gitu. Dan kita sebagai penonton berhak untuk memilih kan. Iya. So cara mencerdaskan kehidupan bangsanya menurutku bukan dengan mengekang, tapi dengan memotivasi, dengan memberikan pilihan yang lebih banyak gitu sih kalau menurut gue gitu sih. In my humble opinion. Kayak kalau iya benar, agree sih, Dav. Jadi kayak apa ya? Misalkan lu nih lapar banget nih, terus kayak ada beberapa makanan yang apa ya istilahnya kurang kamu sukai gitu lah ya. Nah, tapi adanya cuma itu, makanan itu kan pasti kamu harus makan itu kan. Mau kan So sebenarnya, sebenarnya bukan maksa sih. Kita provide-nya tuh sebenarnya konten-konten yang memang edukatif gitu ya. Mau nggak mau mereka akan makan itu gitu kan. Mau nggak mau. Ya sih benar. Setuju sih. Gitu sih. Oke. Sekarang udah mulai banyak sih konten kreator yang keren-keren menurut gue. Iya. Ini lagi ngobrol sama aku nih. Oh my God. Amin ya Allah, amin. Oke, Dav. Sebelum ke last question nih, Dav, aku pengen tahu nih. Nggak last sih. Ya udahlah. Jadi ini, Dav, apa ya? Lu kan pasti udah 7 tahun, pasti udah melewati apa ya istilahnya? Sudah bisa monitoring lah kayak yang kamu bilang tadi gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang harus apa ya? Satu hal yang harus dimiliki seorang public speaker gitu. Kayak maksudnya gimana ya? Maksudku tuh ketika ini aku pengen jadi seorang public speaker nih. Apa sih modal utama yang harus aku miliki gitu selain aku kayak bisa ngomong dan sebagainya gitu. Oke. In my very humble opinion nih, menurut gue banyak orang di luar sana yang bilang bahwa ketika mau jadi seorang public speaker yang harus dipunyai itu PD-nya dulu. Tapi menurut gue ada satu tahap lagi sebelum kita punya PD itu yang harus kita miliki sebagai seorang public speaker itu kenapa kita harus jadi seorang public speaker sih? Jadi kayak baik lagi kayak karena prinsip gue selalu ketika gue punya why yang kuat, gue akan selalu termotivasi untuk mengerjakan sesuatu gitu loh, Tri. Kalau why gue aja udah nggak kuat ya gue nggak akan termotivasi gitu. Jadi ketika gue punya why, gue pengen jadi public speaker karena gue pengen mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah sekarang gue nggak pede nih. Ya why gue tadi mencerdaskan kehidupan bangsa, gimana caranya kalau gue mau mencerdaskan kehidupan bangsa kalau gue aja nggak pede gitu. Jadi pedenya tuh bakal ngikut karena gue termotivasi gitu untuk mencoba hal baru gitu sih. Terus yang kedua ya itu pedenya. Terus yang ketiga ya materi apa yang lo mau sampaikannya gitu sih. Karena kan public speaker itu nggak cuma ngomong ya, tapi secara kompetensi dia juga harus walk the talk menurut gue ya. Karena tuh biasanya gue ketika bikin konten pun di TikTok, gue akan selalu kayak riset dulu nih apakah konten gue bener adanya gitu, teori yang gue sampaikan tuh bener adanya gitu. Jangan sampai gue cuma ngomong dari pengalaman terus ternyata bertolak belakang sama teori gitu. Gue gitu sih, kayak gitu sih. Jadi ya menurut gue yang pertama why-nya, yang kedua PD-nya, yang ketiga kompetensinya sih seorang public speaker itu dinilai dari itu sih menurut gue ya. Terus yang keempat mungkin empatinya sih. Yang keempat empatinya biasanya. Empatinya itu untuk mengetahui bahwa public speaker itu bukan berarti cuma kita yang ngomong di depan gitu. So kita sebagai orang yang ngomong di depan harus bisa memposisikan diri sebagai audiens gitu. Kalau audiens dengerin kita, mereka tuh mau nggak sih dengerin kita gitu. Kalau gue jadi audiens, gue mau nggak sih dengerin gue gitu. Kayak gitu sih. Jadi 4 hal itu sih menurut gue yang penting banget buat seorang public speaker ya. Kayaknya kalau orang kaku ngomong depan umum kayaknya kita juga malas dengerin ya. Iya gitu, kayak gitu. Oke. Why, PD, and kompetensi gitu, dan empati gitu. Oke, Dav. Sebelum kelas question nih, ada satu kan tadi kamu punya apa ya, TikTok, YouTube dan sebagainya gitu. Plan kedepannya mau ngapain sih, Dav? Plan kedepannya gue masih mau maksimalkan apa yang gue punya sekarang sih, karena menurut gue ini pun belum maksimal ya. Kayak TikTok gue belum maksimal untuk reach out wider audience, untuk bisa menurut gue mencoba untuk membantu audiens itu lewat kayak kan gue kalau di TikTok suka bikin kayak challenge public speaking gitu. Tujuannya untuk membantu mereka, at least kalau mereka nggak berani ngomong di depan umum nih ada wadahnya yang gue sediakan, lu tinggal coba dulu nih gitu. Karena itu yang pengen gue coba untuk reach out bigger audiensnya sih. Terus gitu kedepannya gue masih mau memaksimalkan apa yang gue miliki sih sekarang sih, kayak gitu sih. Dan gue akan menambahkan kompetensi gue di public speaking, khususnya kayak ngambil certified public speaker biar lebih walk the talk aja gitu ketika gue ngomong, gitu sih bro Trian. Mantap. Berarti sudah terplanning ya, berarti kan lu sekarang S2 ya, Dav? Iya. S2 master. Bidangnya apa? Public speaking. Manajemen sumber daya manusia gue. Mantap. Oh, that's why kamu sekarang ini ya di HRD ya? Iya. Oke. Dav, ini sebelum aku closing this video ya. Ini kayaknya apa ya? Gue juga tanyain ini ke orang-orang yang aku undang gitu kan. Pengennya sih, ya udah. Give us some advice lah ya.
sebagai seorang anak muda Indonesia gitu kan. Sekarang kita tahu bahwa kayaknya apa ya, masalah banyak gitu. Dalam artian kayak kita pandemi, terus ya banyak masalah-masalah yang ada gitu. Tapi kayaknya kalau aku lihat nih, Dava dan juga teman-temanku yang lainnya, kayaknya kita masih muda, tapi kok apa ya istilahnya, potensi kita tuh masih banyak gitu loh. Untuk gimana caranya create Indonesia ini lebih advance gitu. Apa sih advice-mu buat anak muda zaman sekarang nih? Apa yang harus kita lakukan? Oke, menurut gue yang pertama ketika kita jadi orang anak muda ya, terutama buat gue yang mungkin tinggal di Jakarta, turn down your ego first gitu. Turn down your ego first to do something that is unnecessary gitu. Don't you ever dare to please someone that don't even see you gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak banyaknya anak muda zaman sekarang itu mencoba banget buat gue harus bisa terlihat keren gitu, atau gue harus bisa terlihat seperti orang yang meyakinkan gitu buat orang lain yang nggak peduli juga sama kita sebenarnya gitu. Jadi itu yang pertama gue sih, kayak turn down your ego for that. Mendingan daripada kita mikir kayak gitu, lebih kita mikir gue harus memaksimalkan potensi gue, sehingga ketika potensi gue maksimal, gue akan punya value yang membuat gue itu bisa dinilai sama orang lain gitu. Kayak gitu. Jadi stop berpikir bahwa orang itu menilai dari tampilan luar kita gitu ya. Karena menurut gue tampilan luar itu cuman kayak get in-nya kita doang. Tapi cobalah untuk improve di bagian dalam kita, which is mindset sih menurut gue. Gitu. Which is menurut gue banyak orang Indonesia yang mindset itu juga udah bagus sih. Tapi itu dia, mungkin karena pertemanan, jadi mindset yang bagus tadi itu harus hilang gitu. Jadi terbentuklah idealisme yang menurut gue sebenarnya bisa diimprove gitu. Sesimpel misalnya idealisme gue harus di umur 25 harus punya duit 100 juta gitu. Nah, kalau gue sih mikirnya buat apa gue punya 100 juta kalau gue tuh gak bahagia sama hidup gue gitu. Kalau cuman gue coba trying to impress people once gue umur 25, bro gue udah punya 100 juta, lu mau apa sekarang? Lah pasti mereka juga kayak itu semua apa? Cuman lu menunjukkan gue lu punya 100 juta gitu kan. Tapi kalau misalnya gue bilang kayak bro gue punya ilmu nih yang mau gue share ke lu denger apa enggak sih? Dia pasti kayak oke, ini orang punya value yang bisa di-share ke gue gitu. Jadi stop flexing, start sharing. Gitu sih kalau menurut gue. Stop flexing, start sharing. Mantap, Dav. Menurut in my humble opinion ya gitu. Dan tapi gue pribadi sih banyak menemukan anak muda yang emang udah pintar dari sananya sih. Dan gue kadang-kadang minder juga sih sama anak-anak muda yang kayak gitu, kayak Trian nih, lu bikin self open space misalnya. Gue pribadi kan sempat bilang ya kayak gue ngapain aja 22 tahun hidup gak bisa bikin kayak punya lu gitu kan gitu. Terus sebenarnya setiap anak muda tuh punya ini ya. Sebenarnya kita tuh kalau sadar atau enggak ya, sebenarnya kita tuh punya value masing-masing sih sebenarnya. Tapi apa ya, banyak dari kita tuh belum paham dan belum bisa dan belum mau sih sebenarnya untuk improve itu, dan kayaknya itu yang perlu kita ini sih trigger buat yuk anak muda bisa gitu. Iya bener. Gue sepakat. Kayak yang penting kita mulai dulu sih untuk lakukan sesuatu yang kita rasa benar dan positif ya. Kayak gitu sih. Mantap Dav. Wah ini videonya cukup singkat, enggak singkat juga sih, ini lama sih. Tapi semoga harapannya sih sebenarnya ini sih Dav, apa ya? Ya tadi ya bisa mengencourage anak-anak muda supaya bisa istilahnya apa ya, termotivasi lah untuk doing their improve their skill gitu, improve their potential gitu kan. Supaya Indonesia ini juga bisa menjadi, ya maksudnya kita ya muluk-muluk nggak apa lah ya, Indonesia bisa menjadi negara yang lebih advance gitu daripada sekarang. Kayaknya kalau kita imajinasikan ya, apa ya, can you imagine that semua anak muda itu punya idealisme yang sama gitu kan ya. Pasti semuanya tuh akan saling berkesinambungan dengan baik gitu. Mantap. Thank you Dav. Thank you banget. Sorry sudah mengganggu waktu di sela bekerjanya. Ini weekend bekerja ya. Aduh. Ini lembur ini lagi lembur aja. Siap. Thank you Dav. Thank you banget sudah mau membagikan ilmu-ilmunya kepada semuanya. Mungkin Dava mau ini promosi konten-konten. Boleh. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Kalau misalnya lo mau follow gue di TikTok, di @davaspeaks. Terus gue juga lagi bikin YouTube juga nih. YouTube gue namanya Davaspeaks. Itu gue berbagi tentang public speaking. Kita sama-sama belajar tentang public speaking di sana gitu sih. Dan hopefully teman-teman bisa terbantu sih. Dan gue juga minta maaf nih kalau misalnya gue ada salah kata. Semua yang gue ucapkan selama video ini tuh menurut gue in my humble opinion aja ya. Dan tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun gitu. Jadi kayak in my humble opinion gue merasa seperti ini gitu. Gitu terus. Video ini bebas kok, mau ngomongin apa aja. Oke, teman-teman yang pengen belajar public speaking bisa langsung
mampir ke channel-channelnya Dava ya, di YouTube, di TikTok ada semua, kalian bisa belajar di sana. Oke teman-teman, oke Dava, thank you banget sudah mau bergabung, sudah mau sharing ilmu di siang hari ini gitu kan ya. Thank you, semoga nanti video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Thank you Dav, dadah. Thank you Tri, See you. dadah, see you.